Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Waalaikumsalam. saya tengah bersama siapa namanya? Silakan perkenalkan diri. Ya, baik, perkenalkan nama saya Sebian Alfasi. Terus? Apa sekolah kuliah? Oh ya, kuliah baru semester 1 jurusan Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah. Baik, sekarang kita ngobrol-ngobrol mengenai Fakirmi Skincare ya. Udah lihat websitenya? Udah. Apa yang ada di pikiran melihat website Fakirmi Skincare? Ya, pertama emang yang saya ketika pas sudah lihatnya kan agak unik juga gitu. Maksudnya ya ada gitu sebuah platform yang ketika misalkan kita mau donasi itu ya nggak perlu terjun langsung ke lapangan, dalam artian ya kita kalau misalnya sebagai donatur tinggal milih orangnya siapa, terus pengen donasinya bentuk seperti apa, tinggal serahkan. Jadi ya nggak perlu ribet harus terjun ke lapangan. Itu sih yang bikin menariknya dari Fakirmi Skincare itu gitu. Berarti mirip ini ya, mirip kayak kita mau belanja ke Shopee ya. Nah, Tokopedia ya gitu jadi ya. semua menu udah ada, tinggal kita yang mau milih gitu. Oke. Nah, kalau begitu Fakirmi Skincare ini bagus nggak? Ya jelas tentu bagus itu. Jadi kita tahu, terutama misalkan ada artian kan kalau misalkan kita udah ngelihat platform itu, terus kita udah tahu misalkan ya fakir miskinnya siapa aja, berarti kan kita ketahuan dong, oh ternyata di kota Tasik itu jumlah fakir miskinnya sekian gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot misalkan nyari ke RT, ke RW gitu biar tahu jumlah fakir miskin. Nah, dengan adanya fakir miskin ini ya kita bisa tahu gitu, dalam artian ya di sisi lain kita bisa jadi donatur, di sisi lain juga kita bisa tahu oh ternyata jumlah fakir miskin jumlah fakir miskin di Tasikmalaya itu jumlahnya sekian gitu. Oke. Nah, jadi kalau gitu saya mau menanyakan ini pertanyaan dasar ya, kalau saya ketemu orang pasti saya nanya ini. Menurut Sebian, kemiskinan atau penyebab kemiskinan di Indonesia itu apa? Ya menurut saya ya karena kerakusan dari orang-orang ya yang bisa dikatakan yang orang rakus itu, dalam artian ya misalkan pembisnis atau misalkan para investor-investor yang tidak ada sedikit pun dalam hatinya untuk berdonasi kepada fakir miskin itu. Jadi seolah-olah ya mereka acuh tak acuh gitu terhadap fakir miskin. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, pada akhirnya jumlah fakir miskin di Tasik itu ya tanpa kita sadari kan bisa sampai meluap sampai yang lebih parah gitu. Karena bisa bertambah karena tadi ya semakin rakusnya orang-orang di luar sana, ya semakin bertambah juga jumlah fakir miskinnya gitu. Oke, jadi menurut Sebian, penyebab kemiskinan di Indonesia itu karena rakusnya orang kaya sehingga melupakan orang miskin gitu ya? Nah, ya gitu. Jadi udah naik ke atas, lupa nggak turun gitu. Jadi memang saya sering bertanya ya, apa penyebab kemiskinan di Indonesia itu banyak versi. Ada yang bilang A, B, C. Nah, sekarang ini menarik nih, Sebian bilang karena orang kayanya rakus. Tapi orang kaya jangan malah dulu ya. Karena nggak semua orang kaya. Ya. Jadi gini, ini tukar pikiran ya. Iya. Saya pernah ke mana ya? Saya pernah ke Amerika, saya pernah ke Italia, saya pernah ke Dubai, saya pernah ke Qatar ya. Tapi di YouTube ya, bukan Saya dari tadi udah mikir, masa iya. Jadi saya udah keliling dunia nih. Nah, ternyata di dunia tuh banyak orang kaya yang dermawan. Nah, kayak di Qatar nih orangnya kaya-kaya kan. Tapi kemiskinannya justru sedikit. Nah, terus Brunei itu kan? Nah, Brunei itu negara Muslim, orangnya Melayu semua rata-rata, dan tingkat kemiskinannya pun rendah. Oke, nah berarti kalau begitu masih berlaku nggak bahwa orang kaya itu rakus kalau diterapkan di dua negara itu? Oh, orang kaya yang rakus? Kan tadi menurut Sebian bahwa
penyebab kemiskinan karena orang kayanya rakus sehingga lupa ke fakir miskin. Iya. Nah, tapi ada dua negara nih kita ambil contoh ya. Qatar tahu kan? Iya. Itu Qatar negara muslim yang kaya raya. Nah, tingkat kemiskinannya bisa dibilang nol. Kenapa? Karena negara menjamin semua kebutuhan. Sampai bayi baru lahir itu di Qatar dia sudah mendapat fasilitas, rumah dia dapat di Qatar gitu loh. Terus pendidikan gratis gitu kan, rumah sakit apalagi. Nah, berarti di sana orang kayanya masih rakus nggak kalau menurut Sebian? Di sana, bukan di sini ya? Di sana ya. Nah. Berarti Ya. enggak ya? Berarti nggak rakus kan? Ya enggak, karena ya tadi dalam artian rumah sudah dijamin, udah dikasih jaminan pendidikan, udah dikasih jaminan apalagi kesehatan, dan dalam artian ya di negara tersebut walaupun orang kayanya banyak ya itu tadi ya karena tidak rakus itu karena ya ada sifat kedermawannya gitu. Jadi yang jadi pertanyaan bukan orang kayanya, cuman orang kaya yang rakusnya itu. Orang kaya yang rakusnya. Nah, sekarang Brunei. Nah, Brunei pun atau katakanlah Singapura lah ya. Nah, kalau Brunei mungkin informasinya masih minim ya. Tapi kalau Singapura kita sudah mengenal bahwa Singapura itu negara makmur di Asia tuh bisa dibilang peringkat 5 besar. Nah, sampai di Singapura tuh gajinya atau income per kapitanya itu lebih tinggi dibanding Indonesia yang negaranya jauh lebih besar. Nah, pertanyaannya di Malaysia sama di Indonesia tingkat kemiskinannya menurut Sebian tinggi mana? Tinggi Singapura apa tinggi Indonesia? Banyakan mana yang miskinnya? Nah, kita kan tadi di Singapura kan pendapatan per kapita semua orang kan tinggi semua gitu kan. Ya mungkin karena mereka negaranya ruang lingkupnya kecil gitu dibanding Indonesia kan sangat besar gitu kan, sehingga ya jelas kalau misalkan pemerintah masih belum bisa menangani semua orang-orang ya terutama dalam fakir miskinnya, orang-orang yang fakir miskin. Nah, kalau misalkan kita memberi kesimpulan tingkat kemiskinan tertinggi antara Singapura dan Indonesia, ya kalau menurut saya emang lebih tingkat tertingginya masih Indonesia gitu, karena ya tadi masih karena ya jujur aja sebetulnya di Indonesia tuh banyak orang-orang yang dermawan itu, jadi bukan cuma di kalangan orang kaya doang. Di kalangan orang-orang terendah pun ya ada sifat kedermawanan. Nah, cuman itu tadi masalahnya mereka nggak punya apa-apa, sedangkan dalam hatinya ya pengen bernasi ya karena tadi nggak punya ya misalkan ya nggak punya apa yang harus diberi. Itu jadi sekarang gini, tadi Sedian bilang Indonesia tuh jauh lebih besar dibanding Singapura. Nah, harusnya kan Indonesia jauh lebih makmur. Ya kan? Iya. Hutannya luas, minyaknya juga banyak, ya kan? Terus lahannya juga luas, bisa nanam apalah kalau pas sawit segala macamnya. Nah, sementara Singapura itu negaranya kecil. Nah, kira-kira menurut Sebian gimana? Apakah orang Singapura orang kayanya rakus-rakus atau orang Indonesia yang memang terlalu rakus? Atau gimana? Ya mungkin berdasarkan ukuran negara ya. Kalau menurut saya bukan berarti dalam artian saya menjelek-jelekan suatu negara gitu kan. Ya mungkin bisa dikatakan Indonesia ya masih terlalu banyak orang-orang yang rakus itu. Jadi terlalu mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan orang lain itu kan, sehingga karena mereka sudah merasakan apa yang dia punya segalanya, akhirnya ya tidak mau gitu, tidak ada berkeinginan untuk memberi kepada orang-orang yang fakir miskin, sehingga ya walaupun Indonesia negara yang cukup luas dengan memiliki luas hutan yang sangat luas sekali, ya tidak menutup kemungkinan berarti Indonesia rakyat Indonesia makmur semua tidak menjadi menutup kemungkinan gitu. Jadi kalau ini saya mencoba mengejar cara berpikir Sebian ya. Jadi kalau Sebian bilang istilah rakus, nah ini jangan sampai nanti salah paham ya. Nah, jadi saya mencoba menggiring Sebian untuk mengkerucutkan apa pendapat Sebian tersebut. Nah, ternyata kita harus membantu untuk Sebian
bagaimana caranya menyampaikan pemikirannya itu secara jauh lebih apa ya, bahasanya lebih tepat mungkin ya. Nah, jadi gini, kalau rakus itu kan kalau kita ambil katakanlah binatang lah ya. Nah, kalau binatang itu kan ada tikus ya. Itu tikus mungkin kalau dibilang rakus dia sampai menggerogoti pintu misalkan kan. Nah, ini kalau kita ambil satu binatang tikus itu, ingat nggak lagu Iwan Fals? Yang mana? Yang tikus-tikus kantor, ya kan? Nah, iya. itu Iwan Fals, dia membuat lagu itu kalau nggak salah sekitar tahun 80-an ya kalau nggak salah ya. Nah, Iwan Fals itu mengibaratkan tikus, itu yang betul kata Sebian, tikus itu rakus. Saking rakusnya dia memakan apa saja, walaupun itu bukan makanan, bukan makanannya dia. Karena kalau makanannya dia kan, kalau tikus makannya apa ya? Mungkin apa, sampah tulang semua. atau apalah ya. Nah, ini sampai pintu pun dimakan. Bahkan ada kemungkinan aspal dimakan. Iya, tidak menutup kemungkinan. Karena saking rakusnya. Saking rakusnya. Nah, jadi kalau pertanyaannya tikus apa yang sampai dia memakan aspal? Ternyata kalau saya pikir-pikir lagi ya, tikus yang dimaksud itu ternyata koruptor. Tikus kantor. Tikus kantor. Iya. Setuju nggak? Iya, setuju. Ya, karena nggak ada tikus normal Oknum lah. Kalau tikus normal nggak ada makan aspal, nggak mungkin. Logikanya ya gitulah maksudnya. Jadi maksudnya Sebian rakus itu mungkin koruptor ya? Oke, jadi orang-orang kaya jangan marah dulu nih. Sekarang clear ya bahwa yang Sebian maksud rakus itu orang-orang yang dia tuh nafsu makan uang itu terlalu sampai, besar. Iya, sampai dia lupa ada hak orang lain. Lupa minum. Jadi kesel masuk ke PK. Itu. Oke, nah, sekarang saya tanya lagi ke Sebian. Apa penyebab kemiskinan di Indonesia? Jangan pakai kata rakus. Kemiskinan di Indonesia. Ya, jangan pakai kata rakus ya, udah dibahas tadi ya. Kemalasan. Nah, kalau bicara malas, saya pernah ke Malaysia, ini asli ya. Bukan di YouTube. Malaysia deket ya. Nah, saya pernah ke sana, ternyata orang Indonesia di sana itu dia jauh lebih produktif dibanding orang Indonesia yang di sini. Ya, kenapa? Karena begitu dia pindah ke negeri orang, itu jiwa kerjanya muncul. Etos kerjanya muncul. Jadi dia jadi segala bisa. Bahkan kemampuan orang Indonesia tuh mungkin bisa di atas orang Malaysia. Seperti contoh aja gini. Di Malaysia saya belum pernah nemuin ada tukang tambal ban. Oh, nggak ada. Ya. Iya. Kalau di sana nggak ada ya. Kalau di sini banyak. Hampir tiap jalan. Satu ruang jalan pasti ada tukang tambal ban. Nah, terus kalau misalkan Sebian bilang bahwa orang tukang malas, saya pernah ke Malaysia ya, itu ternyata saya berpikir orang Indonesia nggak malas. Orang Indonesia tuh asal dia dikasih peluang, asal dia dikasih kesempatan, maka dia rajin. Seperti contoh beginilah, Sebian pernah dengar nggak lulusan sarjana di kita itu ada yang nganggur? Ada. Pernah dengar ya? Jadi ada yang lulus kuliah tapi dia nganggur. Pernah dengar ya? Pernah. Nah, bukan dengar, sebenarnya banyak. Banyak sebetulnya. Di kita tuh tingkat pengangguran bahwa lulusan sarjana itu dia akan punya profesi baru. Pengangguran. Nah, pertanyaannya apakah mereka malas? Sebetulnya bukan. Karena dia nggak ada kesempatan buat bekerja. Ya kan? Tapi kalau misalkan di kita tuh banyak kesempatan bekerja, pasti dia mau bekerja. Masih tetap berpendapat orang Indonesia malas? Tadi nggak pengen berpendapat, pengen menambahkan. Tadi kan yang kata Pak Anton sebutkan kan tadi kenapa Indonesia malas itu karena kan tadi misalkan yang lulusan sarjana jadi nganggur karena nggak ada peluang buat bekerja gitu kan. Nah, berarti dalam artian di situ yang perlu disalahkan yang mana? Yang perlu disalahkan adalah tidak adanya peluang kerja di Indonesia. Tidak adanya peluang. Betul kan? Cuman kalau menurut saya gitu, kita kan bisa mengandalkan, kita kan misalkan lulusan sarjana, contoh lulusan sarjana kuliah 4 tahun.
apakah emang nggak ada pemikiran yang lebih kreatif lagi gitu kan gimana? Bekerja lah. Gitu. Gitu. Jadi gimana caranya ya walaupun kita nggak punya peluang buat bekerja, kalau misalnya kita punya ide kreatif kan nggak salah juga gitu maksudnya. Oke. Gitu. Baik. Di Tasik ya, di kota kita ini banyak yang namanya pedagang kuliner. Benar nggak? Kan ada itu tuh Mambo Kuliner ya. Banyak. Nah itu Mambo Kuliner itu baru yang ada di Pasar Mambo, belum lagi yang di luaran kan. Nah pertanyaannya, itu orang kreatif nggak? Dia jualan makanan-makanan kreatif ya? Kreatif. Oke. Nah pertanyaannya lagi nih, setelah mereka kreatif, mereka bisa makmur nggak? Belum tentu. Belum tentu ya. Kenapa belum tentu? Pertama, setelah kita kreatif, terus kita kan mulai nih bekerja. Misalkan katakanlah kayak saya nih, misalkan ya, saya pernah jualan roti. Jadi dari mulai bikin roti sampai pemasaran itu saya sendiri. Jadi rotinya saya pelajari di YouTube, terus pemasarannya saya pun pelajari di YouTube juga. Nah, ternyata begitu habis kontrakan tempat, saya nggak bisa melanjutkan. Kenapa? Karena penjualannya kurang, terus modal habis. Begitu mau pinjam modal, itu nggak dikasih sama bank, ya kan? Nah, apalagi sama orang gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan saya bilang bahwa orang kita tidak kreatif, sebetulnya masalah kreatif orang Indonesia itu ada sampai orang kreatif tuh dia kerja di Hollywood. Sebagai animator misalkan kan, itu banyak. Ada siapa ya yang bintang action tuh kan? Iko Uwais. Iko Uwais, dia kan masuk Fast Furious kan? Iya. Nah itu termasuk kreatif sebetulnya, cuman dia kreatifnya di bidang acting kan? Nah jadi kreativitas di kita itu tidak dijamin akan mampu keluar dari kemiskinan. Kenapa? Pertama persaingan banyak. Jadi begitu, misalkan nih di Pasar Mambo ya, saking banyaknya yang jualan, ada kemungkinan yang beli sedikit, karena semuanya pengen jualan. Nah, tapi begitu misalkan semua jualan ya, begitu mereka butuh modal, itu dapat modal sulit. Iya. Harus ada jaminan, sementara ya boro-boro jaminan kan, masih ngontrak. Iya. Kan? Nah, jadi yang jadi masalah di kita setelah kreatif, itu akses untuk mendukung kreativitas, salah satunya modal, itu sulit. Setuju nggak? Karena apa tadi? Modal. Nah, kalau belum sana ya? Kalau menurut saya kan tadi ya karena gini, kalau misalnya dalam hal pengusaha atau bisnis makanan ataupun lain sebagainya, yang saya alami gitu kan, ketika ya papi ngajarin ke saya sesuatu tentang bisnis, ya ketika kita pengen menjalankan suatu usaha atau suatu dagang itu, contoh ya kita sudah berpikir sekreatif mungkin itu kan, ini produknya seperti ini, pemasaran seperti ini. Nah cuman ya tadi kan bilang bahwasannya ya kreativitas itu tidak menjadi penunjang buat keluar dari miskin kan, dari kemiskinan. Nah cuman ya gitu. Nah, untuk penunjang selain dari kreatif itu, ya kita juga perlu penunjang lain itu. Dalam artian, contoh kita udah bikin ide kreatif seperti ini. Nah, kita juga perlu tahu riset di lapangan seperti apa. Misal, taruhlah kita buka usaha dagang misalnya di Pasar Rambo, itu kan banyak sekali kan. Jadi kan sulit sekali gitu kan untuk buat mencapai tujuan yang sangat besar, itu kan sulit sekali karena ya tadi karena banyaknya saingan, kita harus terus berpikir gimana caranya usaha dagang kita tuh lebih laku dibanding yang lain. Nah, kita udah mikir itu. Kedua, ketika kita sudah dapat ide itu, kita harus tahu resikonya seperti apa, konsekuensinya seperti apa, untung bagi kitanya apa. Jadi ketika nanti kita memutuskan suatu keputusan, kita harus siap gitu. Nah, setelah kita udah siap, misalkan ternyata risiko nih, ternyata rugi. Nah, kalau misalnya kita udah tahu ini rugi apa enggaknya, kita kan bakal siap lagi buat yang lain. Dalam artian
Jadi jangan sampai ketika kita udah bikin ide kreativitas dalam apapun, ketika kita mengalami kerugian, jangan stuck di situ gitu. Jadi kita perlu jalan keluar lagi, perlu cari jalan lagi. Gimana caranya kita bisa keluar dari jalan itu gitu. Jadi nggak boleh ketika sudah merasakan kegagalannya ya jangan terus berhenti gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah orang miskin tidak ada yang kreatif? Sebetulnya ada sih. Ada ya? Ada sebetulnya. Cuman ya tadi ya mungkin nggak ada pendorong dari yang lain kah atau misalkan jadi orang miskin itu tidak juga pemalas ya. Mereka yang kreatif banyak. Cuman Sebian tadi bilang mereka kurang dukungan. Betul ya? Kurang dukungan kan? Misalkan gini lah. Dia udah kreatif nih, dia bikin misalkan dia bikin menu misalkan. Nah, itu menunya kalau misalkan dia jualan, dia harus ada modal. Sementara dia miskin, tidak ada yang mendukung. Pertanyaannya, dia bisa nggak jualan? Nah, segi kreatif di situ, kita pertama emang udah punya menu produk, tapi kita nggak punya modal. Nah, bentuk kreativitas kita di situ, berarti kita harus cari modal dong. Nah, di situ kan berarti dengan adanya kita pemikiran gimana cara biar dapat modal, itu kan jadi sebuah kreativitas dalam otak kita berarti kan. Jadi nggak cuma kita punya menu doang dong dalam segi usaha gitu kan. Percuma kalau misalnya kita punya barang tapi nggak punya modal buat jual kan buat apa juga gitu dalam artian ya gitu. Gimana caranya menyampaikan pemikiran Sebian ke orang miskin? Jadi kan kalau Sebian mungkin bisa berpikir seperti itu ya. Nah, berhubung kita lagi ngebahas fakir miskin, iya. Bagaimana caranya pemikiran kita itu disumbangkan kepada fakir miskin, sehingga apa yang kita pikirkan itu bisa diikuti oleh orang miskin dan orang miskin akan beranjak menjadi makmur. Gimana cara Sebian menyampaikan pemikiran Sebian, menyampaikan ide Sebian kepada fakir miskin? Mungkin yang akan perlu saya sampaikan kepada misalkan ya fakir miskin, gimana caranya biar bisa mengeluarkan ide kreatif itu kan. Jadi kita boleh buat menjadi pendorong mereka buat keluar dari jalur kemiskinan itu. Cuman bukan nggak boleh, tapi cukup kita sebagai pendorong, bukan jadi sebagai pelaku buat jadi yang lebih maju. Dan artian kita cukup ngasih jalan, misalkan ngasih solusi kayak gini. Adapun misalkan merekanya ternyata ketika kita udah kasih arahan atau misalkan ide-ide yang menurut kita bisa bagus dan bisa dilaksanain oleh mereka, dan ternyata mereka bisa melakukan yang lebih besar, itu misalkan contoh. Nah, tapi kalau misalkan kita udah ngasih ide nih, udah ngasih saran dan lain sebagainya, ternyata merekanya masih tetap diam di situ, apakah masih disebut malas kah? Oke. Jadi kalau misalkan sekarang jadi tergantung dari orangnya juga gitu. Kalau misalkan mereka udah ngerasa ya dalam artian udah bisa dikatakan bosan dalam kemiskinan, ketika misalnya ada suatu perubahan, mau apa tidaknya ya kembali ke merekanya masing-masing juga gitu. Ini Sebian kan bagus nih penjelasannya ya. Pertanyaan saya, apa yang sudah dilakukan sama Sebian dalam bentuk action? Itu kan baru teori ya. Actionnya udah belum? Ya belum. Ya karena Kenapa? Kalau misalkan ke fakir miskinnya sih belum ya saya. Cuman kalau pertanyaannya kenapa? Kenapa belum? Karena kan itu tadi baru teori ya. Nah, kenapa belum? Belum dicoba. Nah, jadi gini, saya banyak berdiskusi sama anak muda ya. Jadi anak muda di kita tuh secara teoritis bagus, tapi begitu ditanya praktek dia belum. Bayangkan ya, kalau ada pemuda di Tasik aja ya, itu ada 1000 pemuda yang dia tuh sebetulnya kalau misalkan berteori bisa lah ya, tapi minim dalam actionnya. Kebayang nggak? Jadi si kebaikan dalam pikiran tuh hanya sebatas dalam pikiran.
Benar nggak? Nggak ada. Tidak Ya. disampaikan ke fakir miskin. Nah, inilah yang disebut tidak ada sinkron, jadi tidak nyambung antara anak muda yang dia tuh menguasai semua teori dengan praktek di lapangan kepada fakir miskin. Paham nggak? Oke, saya tanya nih. Pemikiran Sebian itu katakanlah itu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, betul nggak? Karena Ya, betul. tidak semua orang berpikiran cemerlang seperti Sebian. Nah, kalau misalkan si pemikiran itu tidak Salurkan. disedekahkan, ya, tidak diamalkan, maksud diamalkan itu tidak diajarkan kepada fakir miskin agar dia keluar dari kemiskinan, kira-kira apa yang akan terjadi nanti? Katakanlah di akhirat nanti lah, Sebian misal ya. Kamu sudah kami kasih, misalnya ini misal ya. Jadi kata Allah tuh, Sebian sudah dianugerahi pemikiran yang cemerlang. Kenapa tidak disampaikan kepada fakir miskin? Apa jawaban Sebian? Ini konteksnya akhirat. Bukan. Sekarang masuk ke akhirat dulu. Apa yang akan Sebian jawab? Kalau misalnya sekiranya ditanya seperti itu ya, Iya. kita udah punya Sama ya Allah tuh pemikiran udah dikasih anugerah kan? seperti itu. Cuman Jawabannya apa? jawabannya nggak tahu sih kalau misalnya kalau bukannya sama akhirat nggak tahu. Nah, inilah masalah di kita. Jadi ini saya coba rangkum ya. Pertama, penyebab kemiskinan di Indonesia itu adalah korupsi. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Nah, kedua, penyebab kemiskinan di kita di Indonesia itu karena orang yang punya kemampuan tidak berbagi secara total kepada fakir miskinnya, sehingga kemampuan tersebut tidak disalurkan secara pas. Ya. Misalkan gini lah maksud pas tuh, saya ini punya kemampuan seperti ini gimana caranya supaya bisa nyampe ke fakir miskin yang tepat. Kan gitu ya, misalkan Sebian ini punya uang nih 1 juta. Nah, kalau misalkan dibagi 50.000 itu kan bisa. Tapi itu 50.000 tidak akan menjadi modal usaha misalkan. Karena apa? 50.000 dipakai makan habis. Nah, tapi kalau misalkan Sebian menemukan orang yang tepat, dikasih 1 juta dan dijadikan modal usaha, maka kemiskinan dia berangsur-angsur pulih. Iya. Nah, itulah fungsinya kenapa ada fakir miskin care. Ya. Tempat penyaluran. Iya, jadi si fakir miskin care itu ya, dia lahir karena adanya korupsi. Nah, salah satu bentuk korupsi itu adalah manipulasi data fakir miskin. Setuju? Nah, Karena rakusnya orang-orang. Betul. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan sekarang data fakir miskin aja udah dimanipulasi, udah dikorupsi, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk membantu fakir miskin? Nah, kembali lagi ke tadi obrolan sama Sebian ya, saya pun sama Allah tuh dianugerahi sebuah pemikiran yang menurut saya tuh bisa jadi solusi. Nah, tapi saya bedanya mungkin dengan Sebian ya. Kalau Sebian kan dia masih proses belajar, nggak apa-apa. Nah, kalau saya kan proses belajar udah berhenti ya. Nah, berarti saya harus masuk ke tahap action. Karena kalau apa yang saya dapat dari Allah kemudian tidak saya lakukan, di akhirat nanti saya ditanya. Kan gini misal ya, kamu udah saya kasih kelebihan berpikir, misalkan bisa bikin web, terus mengetahui solusi cara melawan korupsi misalkan, terus kenapa nggak dilakukan? Misalkan jawaban saya gini, ya Allah saya takut nanti sama koruptor saya ditembak gitu kan. Nah pertanyaannya, kamu lebih takut kepada Allah atau lebih takut kepada koruptor? Gitu juga ya. Nah makanya saya berpikir ya udah, berhubung saya punya Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuat, saya nggak takut sama koruptor. Nah maka dibikinlah fakirmiskin.care.com, itu yang isinya adalah mentransparankan data fakir miskin. Nah jadi kan kata Sebian, enak nih kalau kita pengen berbagi itu tinggal dipilih aja fakir miskinnya, kan gitu ya. Nah karena di fakirmiskin.care.com itu datanya betul-betul transparan. Jadi ada teks, ada gambar, ada video. Jelas. Itu kan ya, jelas. Jadi seolah Sebian tuh terwakili matanya, terwakili pikirannya tanpa dia harus bertemu, gitu kan? Nah, iya. Nah,
Jadi si fakir miskin ini sebetulnya bagaimana caranya kita membantu fakir miskin, tapi secara apa ya? Secara melawan korupsi. Karena kalau misalkan korupsi tidak dilawan, walaupun sebian rajin sedekah, itu besar kemungkinan dampaknya tidak akan signifikan. Sekarang gini lah, sebian tahu dompet duafa. Nah, dompet duafa itu kan besar ya. Oke. Ada lagi misalkan lembaga donasi ACT tahu, aksi cepat tanggap. Itu besar juga kan? Besar. Oke. Nah, terus belum lagi banyak yang lain kan, lembaga-lembaga sosial. Pertanyaannya, kenapa banyak lembaga sosial, tapi kemiskinan masih tetap banyak? Benar nggak? Iya. Harusnya kan banyaknya lembaga sosial, makin kemiskinan kecil berkurang. Oke, saya mau minta jawaban dari Sebian. Kenapa itu bisa terjadi? Saya minum dulu. Mungkin ini pendapat saya ya, kenapa ya sekarang di Indonesia banyak Sosial. ya lembaga sosial, tapi kenapa tingkat kemiskinannya Masih tinggi. bahkan naik terus itu kan. Terus. Mungkin pendapat saya bukan ya, mungkin dari sekian banyak lembaga sosial ini mereka cuma sebatas ngasih doang. Okay. Nah, setelah ngasih nggak dilihat perkembangan mereka seperti apa. Nah, yang perlu kita garis bawahi itu bukan berarti kita sekedar ngasih gitu. Cuman yang perlu kita tekankan, selain ngasih, kita juga perlu ngasih dorongan ke mereka supaya mereka itu ya bisa berkembang dan bisa keluar dari jalur kemiskinan itu. Ya mungkin ya karena yang saya lihat juga gitu kan dari sekian banyak lembaga sosial, ya mungkin itulah yang menjadi salah satu faktor mereka cuman misalkan dapat donasi dari para donatur, kemudian dibagikan, udah selesai gitu. Jadi nggak ada. Jadi cuma nerima aja. Gitu. Jadi cuman sebagai perantara dari donatur kepada targetnya gitu. Jadi ya itu mungkin yang jadi salah satu faktor menurut saya gitu kan. Jadi gini, sebetulnya di lembaga-lembaga sosial itu ada mereka tidak hanya memberi, tapi misalkan ada program pendidikan, ada program usaha, itu ada. Nah, cuman masalahnya lagi kenapa itu tidak bisa mengurangi angka kemiskinan? Baik. Nah, jadi saya hitung ini kenapa kok tidak bisa mengurangi angka kemiskinan? Lembaganya banyak, gitu kan, donaturnya juga banyak. Ternyata setelah saya hitung, itu kan lembaga sosial itu dia hanya menyalurkan donasi dari perorangan atau dari perusahaan. Nah, kalau memang dia tidak bisa mengurangi kemiskinan, berarti dananya itu kecil dibanding dana yang ada di pemerintah, gitu kan? Nah, kenapa begitu? Karena kemiskinan itu adalah tanggung jawab pemerintah. Jadi di saat masyarakat bergerak melalui lembaga-lembaga tersebut, itu tidak berpengaruh. Mungkin juga berarti ya karena tadi adanya manipulasi data kemiskinan. Jadi udah jelas. Jadi ya itu ditimbulkan oleh korupsi, termasuk manipulasi data. Nepotisme. Sehingga ya yang kena donasi ya segitu doang, sedangkan masih banyak lagi data kemiskinan yang belum kita salurkan gitu. Nah, jadi banyaknya lembaga sosial, kalau memang dia tidak bisa menyelesaikan kemiskinan, berarti kita harus mengejar nih. Haknya fakir miskin itu ada di mana lagi? Ya. Ternyata ada di pemerintah. Pertanyaannya, kalau pemerintahnya korup, bisa nggak hak fakir miskin nyampe ke fakir miskin? Nggak bisa. Ya karena rakus. Nah, jadi kalau misalkan sekarang kita bergerak ya hanya sebatas menyalurkan bantuan tanpa menyelesaikan masalah korupsinya, maka itu akan sulit. Ya, akar-pakarnya berarti korupsi. Nah, pertanyaannya, kita sebagai rakyat nih ya, bisa nggak ikut berkontribusi melawan korupsi? Bisa. Caranya gimana? Cara ya mungkin buat cara ngebasmi para korupsi, kita gini, menurut saya. Kita kumpulkan misalkan anak-anak muda, misalkan ya, taruhlah misalkan kita di Tasik misalkan. Kita kumpulkan semua pemuda-pemuda yang ada di Tasikmalaya. Nah, lalu kita arahkan. Sekarang kita abaikan aja dulu misalkan
pejabat-pejabat koruptornya kita abaikan dulu. Ya. Nah, taruhlah kayak misalnya di Jepang, ketika di Jepang kan ketika kejadian bom Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan oleh pemerintah apa? Cuma nah, yang dilakukan oleh pemerintah Jepang apa? Mereka mengumpulkan semua tenaga kependidikan, baik itu guru, misalkan dosen-dosen, lalu mereka kembangkan sistem pendidikannya. Nah, setelah dibangun semua sistem pendidikannya, ya kan mereka jadi menjadi negara yang maju, ya, menjadi berkembang pesat lah, yang bayangkan saja di bom Hiroshima dan Nagasaki sampai habis, tapi kenapa masih bisa, bahkan sekarang Jepang jauh lebih maju gitu kan dibanding negara kita. Itu tadi contoh misalnya kita di Indonesia, kita kumpulkan dulu semua pemuda yang ada di Indonesia, lalu kita arahkan, kita bimbing. Nah, kita arahkan supaya jadi tujuan terpenting buat sekarang ini memperbesar pemuda-pemuda yang tidak berkoruptor. Lalu kita abaikan saja gitu para koruptor pejabatnya. Ya, abaikan gimana? Jadi kita nggak perlu cari solusi atau cari. Oh, jadi ya kita bina aja nih. Kita fokus aja di sini nih. Kita fokus, kita bungkus pemuda-pemuda yang di Tasikmalaya. Ketika kita sudah bungkus, kita sudah kemas, kita kan nggak perlu repot itu. Yang pada akhirnya. Jadi generasi berikutnya nggak akan jadi koruptor. Nah, gitu. Jadi kita abaikan saja dulu yang pejabat koruptornya juga. Toh juga misalnya gini, kalau misalnya kita terlalu fokus sama orang-orang yang koruptor, capek nggak sih? Oke, sekarang saya nanya nih, apakah yang sekarang koruptor itu bukan mahasiswa dulunya? Mahasiswa juga. Iya, mahasiswa. Contoh misalkan Anas Urbaningrum ya, itu kan koruptor. Dulunya dia adalah ketua mahasiswa Indonesia. Pertanyaannya, waktu demo dia ikut gak? Ikut. Dia demo, ikut anti korupsi segala macam. Gitu dia jadi pejabat, jadi koruptor. Nah, iya. Pertanyaannya, ngejamin nggak tuh apa yang Sedian tadi bilang bahwa kita ngumpulin pemuda, kita didik supaya jangan jadi koruptor, ngejamin nggak dia nggak akan jadi koruptor? Berani nggak ngejamin? Ya, kalau menurut saya masalah jaminan itu mereka jadi apa tidaknya menjadi koruptor itu bukan. Berarti nggak dijamin? Nggak berani jamin ya? Ya saya bisa berani ngejamin karena apa? Kalau misalnya kita ya tadi kalau misalnya kita sudah fokus sama satu titik, nggak terfokus sama yang lain, ya kita bakal insya Allah bakal tercapai tujuan. Contohnya kita, kalau misalnya kita punya suatu target, itu cara supaya mereka jangan jadi koruptor gimana caranya? Itu tadi misalkan ngajarin agama gitu. Ya mungkin bisa jadi karena gini, taruhlah misalkan kita ini di Fakir Miskin Care. Ya. Nggak salah dong kalau misalnya kita ngerekrut semua pemuda terus ngambil semua ide-ide mereka enggak. Makanya saya tadi kan ke Sebian bilang, tolong ajak teman-teman gitu ya. Nah, itu sebetulnya dalam rangka memupuk gimana caranya mereka jangan jadi koruptor. Nah, tapi kan yang saya maksud gimana nih caranya? Kita kan sekarang banyak koruptor nih. Nah, anak muda itu bisa apa melawan koruptor? Nah, ya. Mungkin yang tadi yang udah Panton katakan, yang terkait agama misalkan ya mungkin butuh kenapa pejabat di negara ini karena agamanya kurang. Karena ya moral tingkat moral dalam agamanya mereka kurang. Dalam artian itu ada PKS tau nggak? Partai itu PKS kan partai Islam. Ketiga partai Islam. Iya. Beragama koruptor. Mungkin itu tadi. Karena ketika mereka, jadi orang Islam itu tidak menutup kemungkinan mereka jadi koruptor. Tidak menjadi koruptor. Berarti agama nggak ngejamin dong. Nah, yang menjadi jaminan apa tidaknya mereka dalam mempelajari agamanya secara menyeluruh apa tidak gitu maksudnya. Nah, itu makanya perlu bimbingan moral. Saya berpikir ya, di saat agama tidak bisa menjamin bahwa seseorang tidak akan jadi koruptor, akhirnya saya berpikir, berarti kalau gitu harus ada tindakan di luar urusan agama.
Nah, makanya saya bikin pakirmiskin.com. Iya. Apa sih pakirmiskin.com itu? Ternyata pakirmiskin.com itu adalah transparansi. Apa sih transparansi itu? Transparansi adalah lawannya korupsi. Itu ya. Jadi kenapa orang bisa korupsi? Karena di sana tuh tertutup. Misalkan gini, saya ngasih ini ke Sebian, tolong kasihin uang sodako saya. Nih ada 100 juta. Ya? Ya. Oke, nggak ada saksi, nggak ada apapun. Udah saya pergi, uang 100 juta dipegang sama Sebian. Ternyata Sebian ternyata dia butuh uang ya. Dia butuh uang buat katakanlah misalkan tuh saya pengen beli HP baru nih, HP saya rusak. Oke. Kalau beli HP baru saya nggak bisa belajar. Iya. Ya. Nah terus misalkan Sebian, aduh orang tua saya sakit nih misal, atau misalkan pacar saya sakit nih, saya harus beliin obat. Kalau nggak dibeliin obat pacar saya meninggal, maka terjadilah korupsi. Nah pertanyaannya, apakah Sebian tidak dekat kepada agama? Dekat. Tapi kondisi dia memungkinkan untuk dia korupsi. Kenapa? Karena tertutup. Nah, si pakirmiskin.com itu dibikin terbuka. Jadi data fakir miskinnya terbuka. Terus titipan uang itu dibikin terbuka. Misalnya gini, Sebian nitip ke saya nitip 100.000, oke, saya kasihin 100.000 ya, nggak dipotong, itu di video bener. Iya, dikasihin. Sebian mau ngasihnya ke siapa? Sebian kan milih tuh dua apanya. Ke si ini, oke, kurir yang nganterin, uangnya diambil, anterin ke kurir, begitu mau diserah terima ke dua apanya, itu di video serah terimanya, uangnya diliatin. Terus si dua apanya bilang terima kasih menyebut nama Sebian. Jadi dua apanya tahu nih siapa yang ngasih, cuma nggak tahu aja lah ya. Iya. Nah, misalkan gini, bisa nanti dilihat contohnya ya videonya. Terima kasih AA Sebian, ini donasinya sudah saya terima ya. Nah, setelah di video, itu video dikirim ke Sebian sama si kurir. Pertanyaan saya, Sebian yakin nggak bahwa uang Sebian nyampe 100.000? Yakin nggak prosesnya kayak gitu? Yakin kalau Yakin ya, karena kan ada video kan? Iya, ada bukti. Nah, terus kenapa si kurir tidak korupsi? Karena Terbuka. ada video. Terus si kurir pun sudah dikasih ongkos kirim. Nah, ya berarti kesimpulannya Iya, ayo kesimpulan. kesimpulannya berarti masih minimnya orang-orang di Indonesia itu tingkat kejujurannya. Nah, jadi yang karena tadi kalau misalkan sekarang di Fakir Miskin Care itu sistem yang terbuka, jadi sehingga kecil kemungkinannya, misalkan contohlah para kurirnya untuk menjadi koruptor-koruptor yang kecil gitu. Nah, jadi sebelum kita tutup ya, kita ambil kesimpulan. Nah, tarik kesimpulan. Jadi kemiskinan di Indonesia itu disebabkan oleh korupsi. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita sebagai rakyat melawan korupsi? Itu dengan cara membuat transparansi persib ya rakyat ya. Jadi kalau misalkan kita mengajukan ke pemerintah transparan dong, itu nggak mungkin. Susah, nggak bisa. Nggak akan didengar. Nah, terlalu banyak tikus. Bikin transparansi itu oleh kita aja, oleh rakyat. Iya. Nah sebagai contoh itu ada tuh pakirmiskin.com. Jadi kalau misalkan Sebian, oke, saya paham nih, saya mau mendukung fakir miskin dengan cara melawan korupsi misalkan kan. Nah, Sebian dukung aja transparansi yang ada di fakirmiskin.com. Jadi kalau semuanya transparan, walaupun dia tidak dididik untuk tidak koruptor, dia sulit akan korupsi. Kenapa? Karena sistemnya transparan, betul nggak? Misalkan gini lah, Sebian ambil kuliah jurusan korupsi misalkan ya. Nah, tapi begitu udah lulus kuliah, sistemnya transparan, sistemnya terbuka. Saya yakin Sebian sulit. Ibarat gini lah, kita mau nyuri uang tapi tempatnya terang benderang. Ya, jadi ketahuan. Nggak ada penghalang. Berarti kalau tetap nyuri itu nekat. Gitu ya, setuju ya? Setuju. Oke. Pertanyaan saya lagi nih, ini terakhir ya. Sebian itu adalah harapan bangsa. Nah, sebentar lagi saya akan game over nih. Diteruskan sama Sebian. Generasi. Ya. Oke, nah Sebian mau nggak membela fakir miskin
tapi dengan cara melawan korupsi melalui fakirmiskin.com, di mana fakirmiskin.com itu membangun transparansi. Mau nggak? Ya, jelas mau lah. Mau ya? Ya. Jadi gini, ini saya jelasin, nggak usah takut ya. Jadi kalau ada pikiran bahwa melawan koruptor itu harus berhadapan, itu pasti kita takut. Takutnya gimana ya? Namanya koruptor duit banyak kan, bisa aja dia nyuruh pembunuh bayaran. Duit banyak. Kan? Iya. Nah, tapi kita sekarang bisa melawan koruptor itu dengan membangun sistem. Membangun sistem, membuat transparansi, sehingga itu koruptor dengan sendirinya dia akan kesulitan. Nah, di kita tuh sistemnya nggak bagus. Jadinya Sebian mulai sekarang silahkan pelajari apa sih yang namanya sistem. Bagaimana sih sistem di kita? Nah, kalau misalkan anak-anak muda seperti Sebian sudah menguasai masalah bagaimana cara membuat sistem, bagaimana merubah sistem, bagaimana membangun sistem, maka Sebian saya jamin dapat membuat Indonesia sekelas negara Qatar. Tapi dengan catatan Sebian semua ya. Nah, makanya gini, daripada kita ngobrol berteori, kita mulai dari langkah kecil yang kita mampu, oke? Nah, mulai sekarang Sebian silakan ajak temen, kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Mungkin dari nanti satu teman, ngajak lagi, sehingga apa yang tadi Sebian bilang bahwa kita kumpulkan pemuda, ya itu akan terwujud. Setuju? Setuju. Silakan tutup sama Sebian ya. Apa yang Sebian pikirkan, apa yang Sebian dapat dari hasil diskusi ini? Monggo. Jadi ya menurut saya yang untuk apa menangani tingkat kemiskinan di Indonesia khususnya, ya mungkin karena kita ya tadi karena perlu mengurangi tingkat korupsi Indonesia, tingkat koruptor, terus lalu yang kedua apa tadi? Ayo jangan grogi. Jangan grogi, ini kan closing nih. Tingkat korupsi, lalu yang kedua perlu adanya dorongan dari setiap orang yang mempunyai kemampuan lebih gitu, sehingga rakyat-rakyat kecil yang pingin ikut berpartisipasi dalam mengurangi kemiskinan itu bisa terbantu karena adanya dorongan dari orang-orang yang mampu. Nah, lalu yang perlu jadi acuannya itu ya tadi kita perlu mengumpulkan semua pemuda-pemuda, lalu kita beri arahan atau bimbingan sedikit tentang moral agama atau misalnya tentang kejujuran, sehingga tingkat korupsi di Indonesia itu bahkan semakin kecil, dan bahkan semakin kita melakukan sistem secara transparansi, lalu ya sehingga bakal tertutup atau bakal mengurangi tingkat koruptor di Indonesia gitu. Makanya yang perlu kita bangun saat ini itu sistem transparansi, sistem keterbukaan, sehingga tidak ada lagi yang namanya manipulasi data, tidak ada lagi namanya tentang koruptor yang kecil, atau tidak ada lagi yang namanya tingkat ya sikap atau etika yang orang-orang pembohong itu. Jadi ketika kita melakukan suatu keterbukaan, maka kecil kemungkinannya orang-orang itu untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Oke. Demikian ya. Udah dulu ya, udah lama nih, udah hampir 1 jam. Sampai ketemu di video berikutnya.